Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurfitriani, kelas 12 OTKP 2, pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum dan secara sederhana. Secara umum adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Secara sederhana adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan mengambil keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Yang kedua, prosedur perencanaan. Kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Yang kedua, menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga, mengadakan seleksi. Yang keempat, menyediakan dana. Yang kelima, memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan sarana dan prasarana. Emery Stubbs dan Russell Azason 1969. Pembentukan panitia pengadaan barang atau perlengkapan, penetapan kebutuhan perlengkapan, penetapan spesifikasi, penetapan harga satuan perlengkapan, pengujian segala kemungkinan, rekomendasi penilaian kembali. Yang ketiga, asas-asas perencanaan. Yang pertama, Principle of Contribution to Objective. Yang kedua, Principle of Efficiency of Planning. Yang ketiga, asas pengutamaan perencanaan. Yang keempat, asas pemerataan perencanaan. Yang kelima, asas patokan perencanaan. Yang keenam, asas kebijaksanaan pola kerja. Yang ketujuh, asas waktu. Yang ke-8, asas tata hubungan perencanaan. Yang ke-9, asas alternatif. Yang ke-10, asas pembatasan faktor. Yang ke-11, asas keterikatan. Yang ke-12, asas fleksibilitas. Yang ke-13, asas ketetapan arah. Yang ke-14, asas perencanaan strategis. Yang keempat, prinsip-prinsip perencanaan. Konstituitas berdasarkan fakta hari ini dan perkiraan, futuristik, fleksibilitas, realistis. Tujuan perencanaan: menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, manfaat perencanaan. Metode yang digunakan bisa lebih baik, bisa berhemat atau ekonomis dana, bisa menghemat tenaga manajemen. Pengadaan. Pengertian pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan menyediakan semua keperluan barang atau benda atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas pegawai kantor. Yang kedua, prosedur pengadaan. Pihak gudang selanjutnya melaporkan kepada pimpinan atau bendaharawan. Tim administrasi gudang selanjutnya membukukan peralatan atau perlengkapan yang dikeluarkan tersebut. Yang ketiga, bagian administrasi gudang memeriksa stok barang yang diminta, apakah masih tersedia di dalam gudang dan lain-lain. Asas-asas pengadaan: asas kecepatan, asas ketepatan, asas kebenaran, dan asas pengamanan. Yang keempat, prinsip-prinsip pengadaan. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, Bab 2 Pasal 5 menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Penjelasan pasal halaman 124 diuraikan sebagai berikut. Prinsip efisiensi, prinsip efektif, transparan, prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip adil atau tidak diskriminatif, dan prinsip akuntabel. Tujuan pengadaan. Pengadaan perlengkapan pendidikan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan di suatu sekolah, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, manfaat pengadaan.
untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan dan keperluan kantor, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan oleh sebab lain. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa may yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.